Jadi kita memaparkan bukan cuma ikan yang bagus juga, jadi ikan yang memang kurang-kurang, yang mesti dibetulkan dan segala macam, dan segala prosesnya kita paparkan semua. Halo semua sobat ikan, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Nah, jadi hari ini kita balik ke kandang setelah jalan-jalan ke Pontianak, jalan-jalan ke One Red. Buat teman-teman yang ngikutin vlog kita, terima kasih udah ngikutin terus. Walaupun kita sempat 1 bulan vakum, tapi view-nya masih oke karena ada teman-teman yang dukung kita terus. Nah, hari ini kita balik ke kandang, ada beberapa hal yang akan kita lakukan di sini. Jadi ikutin terus keseharian saya supaya teman-teman juga bisa lihat kira-kira kalau kerja jadi tukang ikan ngapain aja sih kesehariannya. Hal-halnya sih sebenarnya simple-simple. Jadi hari ini kita ada mau namanya re-racking, kita mau pindahin rak ini ke rak yang tingginya tidak sama teman-teman. Itu udah mulai dikuras, semuanya ikannya udah dipindahkan, nanti rak itu akan dipindah ke sini. Nah, nanti rencananya dari masuk gudang itu bak fiber ini akan kita pindahkan ke daerah luar. Jadi di sini nanti saya akan tutup menjadi sebuah tembok ke atas. Jadi nanti begitu masuk dari pintu itu kita lurus, kita belok dulu ke sana dan kita langsung bisa masuk ngeliat ikan banyak di lorong sini dan masuk lagi ke lorong Mike atau ke lorong dari Trace Aquatic. Jadi kita melakukan pembenaran sedikit demi sedikit. Nanti di sini kita akan pasang tembok, kita mungkin akan pasang logo, pasang lampu, mungkin sedikit garden yang simple-simple lah supaya ada kesan hijaunya. Tapi kalau misalnya lantainya ini kita tidak akan ubah karena cukup susah, karena keadaannya sekarang udah ada akuariumnya dan sebenarnya makan biaya gitu. Jadi kita sebagai pemain arwana, kalau sebenarnya kita mau gas terus-terusan, kita mau hajar duit kayak buang miliaran rupiah lah segala macam bisa sebenarnya. Tapi saya sama Hans itu lebih menganut proses namanya beauty of the process. Jadi semuanya itu ada masanya, semuanya itu ada progresnya, dan semuanya itu kita harus lakukan dengan maksimal secara perlahan-lahan. Nah, selain melakukan pemindahan ikan ini, kita juga akan kasih lihat nih namanya beauty of the progress. Ini ada satu ikan yang kita dapatkan yang tadinya kurang bagus, tapi sekarang menjadi lebih bagus. Jadi proses ini memakan waktu sekitar 1 tahunan lebih. Nah, kita lihat dulu ikannya sekarang kayak apa. Jadi hari ini kita akan progres ikan ini teman-teman. Jadi ikan ini kalau teman-teman ngikutin adalah ikan yang ada di gudang di Legok yang waktu itu kita dapat. Nah, dari pertama kali dapat memang ikan ini bakatnya ekornya sudah lumayan besar, tapi sekarang lebih besar lagi gitu. Jadi kalau teman-teman nanya kenapa saya keep ikan ini kemarin, karena saya suka ekornya yang besar. Nah, tapi kalau teman-teman ngikutin perjalanannya, ikan ini itu tadinya keropos sisiknya dari depan sini sampai belakang, semuanya keropos, dan sekarang pun masih ada beberapa yang keropos. Nah, ini dilakukan proses pencabutan sisiknya itu kalau nggak salah udah hampir setahun lalu. Jadi nanti ada vlognya juga, bisa diselipin gambarnya kayak gimana dan tanggal berapa. Nah, jadi yang kita lakukan pertama di ikan ini itu kita benerin dulu sisiknya kemarin. Nah, sambil membenarkan sisiknya, kita membenarkan mentalnya dan bentuk badannya. Jadi kalau teman-teman lihat bentuk badannya ini udah kotak ke belakang dan sudah mulai gendut ya, sudah mulai gagah dan kekar. Kemarin itu memang posisinya dia agak kurus gitu. Nah, sisik yang kemarin kita cabutin sudah tumbuh dengan sempurna, lendirnya pun sudah tercoating dengan sangat baik. Sebenarnya ikan ini udah siap untuk tanning, tapi belum kita progres untuk tanning. Kenapa? Karena hari ini kita akan lakukan operasi sedikit lagi untuk sisiknya yang belakang. Nah, dan karena kita melakukan proses penggendutan dan segala macamnya, ada sedikit miss di bagian mulutnya. Jadi kalau teman-teman lihat-lihat mulutnya ini, mulutnya agak sedikit ada bibir yang menonjol ke atas. Nah, hari ini
dengan dokter ikannya yang sangat terampil sekali dalam membetulkan mulut, yaitu Pak Yudi Rasli yang lagi di sana. Jadi kalau urusan mulut, mata itu selalu saya gabung antara Yudi Rasli dan Dwek Dastan. Jadi kalau udah urusan mulut, ini udah nggak bisa diragukan lagi. Banyak banget yang mulutnya tadinya lebih sedikit atau ada jontolnya, atau bahkan cakil sekalipun bisa dibenerin sampai bener-bener mulus. Nah ini salah satu bukti nyata bahwa nanti teman-teman lihat kalau mulusnya kayak apa gitu. Jadi kita akan pelan-pelan. Nah makanya saya bilang kalau kita punya ikan, jangan langsung putus asa sama ikan yang dipunya. Kadang-kadang ikan yang dipunya itu bisa memberikan nilai lebih atau bisa jadi tambah bagus. Makanya kita anak muda zaman sekarang nggak boleh semuanya maunya instan. Ya nggak apa-apa sebenarnya kalau ada duitnya dan segala macam, it's okay. Cuman ada beberapa kasus karena kita memang sayang banget sama arwana, kita sangat cinta, jadi kita benerinnya pelan-pelan. Nah ini Om Yudi Rasli nih, udah lama banget nih nggak datang ke sini. Jadi Om Yudi ini memang terkenal banget ya sekarang ya. Kalau dulu kan mulainya dari mata. Iya. Mata, sekarang bisa benerin namanya mulut. Ya, bibir. Nah ini tadi saya agak promosi sedikit sih kok. Jadi saya ada ngomong, wah segala jenis mulut dari nggak bagus, pokoknya tahu-tahu bisa rapi deh. Bisa. Itu bener kan? Bener. Saya nggak membohongi atau melebih-lebihkan kan. Jadi dari yang jontol, ada jontol. Kadang-kadang, apalagi sih sebenarnya masalah mulut tuh biasa orang mau benerin. Cakil biasa sih, cakil parah-parah. Kemarin dulu pernah benerin 1 senti cakil sempurna sekarang. 1 senti? 1 senti. 1 senti sekitar segini. Punya orang pik tuh ya. Begini panjang ya. Jadi kayak udah gitu. Nah, sempurna, jadi sempurna. Udah setahun sempurna dia. Nah ini pasti kan yang nonton di rumah kan nggak cuma yang di Jakarta atau Tangerang atau segala macamnya, pasti banyak yang nanya kan kayak keluar kota bisa nggak kok? Bisa. Kalau misalnya jauh gimana? Jauh ini? bisa. Nah ini semuanya nanti teman-teman bisa langsung WhatsApp aja ke Om Yudi ini. Nanti WhatsAppnya kita terterakan. Jangan WhatsApp kali ya, kalau tertera di internet kan nanti. Nanti dari Instagramnya kita terterain. Kalian DM langsung bisa benerin. Nah memang terus terang saya udah benerin beberapa ikan yang sakit saya sama Om Yudi juga. Emang udah berapa kali juga. Nah hari ini pasiennya kok. Gimana nih kalau dilihat ini tingkat kesulitannya? Gimana nih? Masih nggak parah lah ini, masih sedikit. Ya jadi kadang-kadang kenapa sih ikan bisa kayak tiba-tiba begini? Ini apakah saya nggak tahu ya? Sih karena sering nabrak-nabrak ikan cakil ini rata-rata. Oh, apalagi di sekat nih, sekatnya kan tembus pandang. Nah, jadi kan saling tabrak pukul-pukul ya. Sebelahnya segala macam gitu-gitu. Nah kalau proses yang bukan kurang sih, yang tidak begitu parah kayak begini kira-kira bisa baliknya dalam waktu 2 bulanan lah, 2 bulan juga udah sempurna dia. Nah kalau yang 1 senti tadi? Lama itu, setengah tahun baru sempurna. Iya. Nah makanya semua tuh butuh proses, nggak bisa kita kayak butuh waktu lah, butuh waktu. Orang ya udah jelek, udah gua buang aja. Iya. Jelek gua buang aja gitu loh. Jadi kita menjelek-jelekan ikan kita sendiri, padahal kan ikannya tadi pertama kali kita pilih-pilih, kita suka sendiri, tiba-tiba di anak tirikan. Betul. Kayak udah nyari pacar karena udah jelek ya. Jadi istri tiba-tiba diceraiin. Nggak gitu caranya konsepnya. Jadi kita hari ini harus dirapikan biar cantik lagi. Betul. Jadi before-nya kayak gini, nah kita langsung ambil alat. Nah, selain ikan tadi itu teman-teman, kita akan benerin 1 ekor ikan lagi. Ya, ikan ini memang jarang kita expose ke sosial media, walaupun YouTube, Instagram dan segala macamnya. Hari ini kita akan benerin ikan ini. Ikannya ukurannya 50 cm lebih. Nah, ini sebenarnya bukan ikan yang sisa dan jelek sampai gimana. Cuman hari ini kita akan benerin beberapa sisiknya yang keropos-keropos sih. Padahal sedikit banget sih kayak gini. Nah, jadi kita kalau benerin ikan tuh nggak nanggung-nanggung ya teman-teman. Kita harus benerin sampai bener-bener mulus sekali, baru kita bisa promoin ke teman-teman gitu.
Nah ini selain fisiknya yang kita mau cabut dikit-dikit, nanti kedepannya kita akan benerin postur badannya. Karena kalau teman-teman lihat ini postur badannya agak panjang dan gendutnya ini belum proporsional bagus banget gitu loh. Jadi walaupun merah dan segala macamnya, sebenarnya ikan ini belum layak untuk dibilang ikan finish atau ikan jadi. Nah lagi-lagi makanya saya bilang semuanya itu butuh banget yang namanya proses. Nah kalau teman-teman tahu ikan ini itu awalnya kita beli dari penghobi. Penghobinya itu salah rawat. Jadi pertama kali indikasinya dia salah rawat itu memang bentuk badannya berubah. Nah jadi tadinya badannya ikannya tebel banget, sekarang jadi agak kurus. Jadi kita nanti akan coba gendutin pelan-pelan. Nah selain badannya yang rusak, waktu itu di penghobi itu warnanya masih putih teman-teman. Nah salahnya saya waktu ikan ini, salahnya saya juga teman-teman, karena biasanya kalau ikan-ikan yang dari penghobi yang kurang terawat dan segala macamnya, walaupun ikannya galak dan mau makan, biasanya kita belum boleh melakukan proses tanning. Waktu itu posisi ikan ini ada di rumah nenek. Waktu itu saya langsung hajar tanning pakai aquazonic. Nah kalau teman-teman yang nggak tahu lampu aquazonic apa, itu adalah lampu yang kayak gini yang warnanya biru. Nah pada saat itu akhirnya memang betul warnanya naik, tapi agak kepaksa dan jadinya warnanya agak sedikit gosong teman-teman. Nah gosong itu teman-teman bisa kelihatan pigmentasinya itu agak sedikit hitam, dan memang waktu itu naiknya hanya ring luarnya aja. Jadi yang tengah-tengah ini yang sekarang ngasir yang udah mau ngeblok itu tadinya nggak mau naik sama sekali. Jadi ini prosesnya itu dari gosong, akhirnya saya putihin lagi ikannya, bener-bener saya putihin lagi. Akhirnya saya tanning, slow tanning banget pakai PLL. Nah sekarang posisinya kayak gini. Nah ini pun sebenarnya kalau ditanning pakai PLL dan aquazonic, teman-teman mau tanning sampai 1 tahun ke depan atau sampai 2 tahun ke depan pun nggak akan naik warnanya maksimal. Karena yang namanya proses tanning itu sebenarnya itu bisa membutuhkan yang namanya lendir ikan. Nah waktu itu lendirnya itu udah kurang bagus sehingga jadinya kering ikannya. Jadi kalau teman-teman lihat ini, kalau dari video saya nggak tahu kelihatan atau enggak, bagian kepalanya itu tidak tercoating dengan baik, jadi kayak nggak lembab gitu teman-teman. Nah tadinya lebih putih lagi, lebih kering lagi. Nah ini contoh ikan yang coatingannya baik nih gitu. Jadi masih shiny-nya masih dapat segala macam gitu loh. Jadi dua ikan ini akan saya progres terus sampai nanti akhirnya ikannya menjadi bagus dan menjadi ikan idaman ya teman-teman. Makanya buat teman-teman di rumah saya undang bareng-bareng untuk nikmatin namanya progress, nikmatin namanya beauty of the progress tadi. Ya udah, sekarang udah ada ikan yang lagi dioperasi, karena untuk tujuan edukasi dan segala macamnya sebenarnya harusnya saya videoin prosesnya, cuman untuk motong bibir ini menurut saya prosesnya agak sedikit kurang mengenakan. Jadi kita akan lihat nanti prosesnya pas udah jadi aja kayak apa ikannya. Nanti proses kedepannya pas proses dia recover kita akan kasih lihat lagi kayak apa. Yuk kita lihat tuh ikannya udah jadi atau belum. Nah jadi teman-teman, untuk prosesnya sih kita nggak tayangin lagi. Sebenarnya kalau teman-teman cari di video sebelum ini udah ada. Nanti kita selipin linknya di bawah, sama teman-teman juga bisa lihat di sana proses pencabutannya kayak gimana. Nah ini saya mau liatin lagi ke teman-teman kenapa ini mesti dicabut. Nah ini lihat kan sisinya keropos, jadi bentuknya nggak bulat sempurna teman-teman tuh. Jadi di sini ada 5 sisik yang kita cabutin. Nah ini kita harus cabutinnya pelan-pelan juga, nggak boleh kayak langsung semuanya dicabutin gitu loh. Nah ini masih menjadi perdebatannya apakah ini sebenarnya boleh dilakukan atau enggak. Kalau menurut saya namanya kita punya binatang hewan ya kita maksimalin dia sampai bagus gimana, menurut saya itu oke-oke aja. Karena kita manusia juga misalnya gigi kita nggak bagus, kita kawat, apakah prosesnya sakit? Ya sakit, beauty is pain gitu. Nah ini sisik keropos ini bisa terjadi karena memang penggantian air yang kurang bagus, jadinya airnya jelek dan akhirnya tiba-tiba dia kemakan sama bakteri-bakterinya, bisa jadi kayak begini. Nah jadi ini tenang aja teman-teman, kalau misalnya dilakukan proses ini semuanya akan terjadi balik seperti normal lagi. Ternyata banyak juga ya sisik yang dicabut hari ini. Ada sisik belakang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, Nih, ini slime 13, ya. 14, 16. 15, 16. Nah, 16 sisik. Nah, nanti ini semua akan balik normal. Nah, ikan yang sehat itu slime-nya bagus banget ya, teman-teman ya. Jadi shiny-nya masih dapat tebel. Nah, kalau yang tadi kita lihat agak kering. Jadi ini, nah nanti caranya gimana kita akan bahas lagi di video-video berikutnya. Nah, kita lihat ya ikannya kok udah sedar kayak apa. Nah, jadi dalam proses pembangunan ikan, teman-teman ya, menyadarkan ikan, kita harus jagain juga. Jadi kalau misalnya pertama kali ikannya baru sadar, kita nggak boleh langsung lepas ikannya langsung ke airnya tuh nggak dipegangin. Karena itu rawan rusak, atau kalau dia loncat, atau dia panik setengah sadar, gitu nggak boleh. Jadi yang kita lakukan harus kita selalu pegangin ikannya dalam posisi keadaan sadar kayak gini ya. Maksudnya lurus kayak gini. Nah, kadang-kadang ada teman-teman yang ngawur banget, jadi habis operasi langsung ditaruh ke akuariumnya, posisi ikannya masih melengkung, didiemin gitu aja. Ya sebenarnya bisa juga, cuman itu akan memperbesar resiko untuk terjadi kesalahan yang kesannya kecil tapi jadi fatal gitu loh. Nah, ini ikannya udah bangun ya, jadi kita udah nggak bisa pegangin lagi, benangnya juga udah bisa lurus. Nah, ini proses-proses kayak gini ya, nanti teman-teman juga harus liatin beberapa waktu ke depan, dia nggak boleh sampai ngambil udara ke atas permukaan, nanti bisa kembung. Nah, jadi prosesnya kayak begitu teman-teman. Nah, mulutnya yang dipotong nih teman-teman bisa lihat kayak begini. Nah, terus sisiknya yang dicabut, jadinya kayak ada nggak sampai luka gimana sih gitu, sendiri aja hilang, sisiknya hilang. Nah, ini prosesnya ikannya masih agak bodoh sedikit, kita biarin aja. Nah, itu proses mulutnya juga sebenarnya nggak boleh nabrak-nabrak kaca. Nanti makanya teman-teman lihat di sisi belakang kita tutupin, sisi depannya kita akan tutupin lagi, sisi sampingnya juga akan kita tutupin. Nah, habis operasi kayak gini penting banget juga untuk ya Tutup aja. bentar. Penting banget juga untuk supaya ikannya dikasih obat sedikit antibiotik, namanya orang luka ya. Hari ini kita bakal pakai obat mujarab supaya ibaratnya kalau luka dikasih betadin lah, jadi agak cepet kering gitu aja. Ya, kita move on ke ikan kedua. Ini Ya. boleh minta LED panel gak nih? Satu. LED panel. Yang biasa aja yang nih. Hah? Serius lu copotin nih. Ya, habis mau. Biar warna-warna gini. Nggak apa-apa. Gila. Aduh sakit. Au. Tuh. Oh. Mau ngukur aja itu. Kan jelek kok. Iya. Mana lagi Mike? Mah lu Nah. tunjukin lah. Nih. Padahal udah warna. Iya, nggak apa-apa. Kita benerin. Tadi mana tuh yang di tengah? Yang parah banget ini nih. Wow. Ada lagi nggak yang lumayan mengganggu? Ini boleh lah, mengganggu. Dah, udah kali ya. Sadis. Hah? Sudah warna ngeblok. Boleh nggak? Nggak tahu lu, gue tinggal copotin aja. Saya perintah gue mah. Kalau gue mah sayang. Nggak Udah sih, udah udah. terang. Tinggal tank aja. Tinggal tank aja. Tang. Sorry. Nah, jadi ini ikan yang slime-nya udah mulai balik ya, masih shiny teman-teman. Cuman ya itu kan keropos dikit-dikit gitu, jadi biar sempurna lagi. Nah, ini warnanya udah mau ngeblok teman-teman, lihat ngasirnya pelan-pelan. Kadang-kadang kita kalau hajar full tanning hard itu kadang-kadang agak susah untuk mencapai kayak begini. Udah sih, yang itu cuma itu aja. Nah, ini ikan ketiga kita. Sebenarnya ini tadi nggak pingin di vlogin karena cuman operasi mata doang. Karena kalau operasi mata teman-teman udah sering lihat lah, jadi sebenarnya nggak usah. Tapi ini ikan ini menarik sebenarnya. Ini tadi kan kita ngomongin ikan gosong, ikan kusam dan segala macam. Nah, ini adalah satu contoh ikan yang
agak gosong dan kusam. Jadi mumpung diangkat dan bisa dilihat secara close up, kita akan mempelajari gosong dan kusam tuh kayak apa. Ini lo udah sampai kusam. Nah, kelihatan nggak tuh? Coba dipegang. Jadi kelihatan ya teman-teman, ini walaupun warnanya naik, aneh warnanya tuh. Tuh, gosong, hilang lendirnya segala macem. Warnanya pun sebenarnya green base, tapi hijaunya jadi kayak hijau olive ya. Bukan Sebenarnya kayak bakat hijau. ngeblok ini, Mike. Sebenarnya bahan ngeblok, benar. Benar. Pecah-pecah semua. Tuh. Jadi ini teman-teman sekali lagi buat pembelajaran, dari warna sisiknya pun juga merahnya beda. Kalau teman-teman lihat nih, Kuning. kuningnya jadi aneh, terus lendirnya pada habis di dayung. Dia suka Wah. ngesot ikannya. Warnanya agak Suka sedikit, ngesot di bawah gini nih. Oh gitu. warnanya agak sedikit gelap. Nah, hari ini kita akan benerin matanya dan kita akan stop tanning. Nah, kita lihat nih nanti setelah pembersihan base-nya sama segala macamnya, ikannya jadi kayak apa. Tambahnya. Gitu dong sih konten gue, Tuh, cukup ya. lemaknya. Kelihatan nggak? Itu lemaknya tuh yang akan kita buang hari ini. Oke. Nah, itu dia konten kita hari ini. Kita cuman merapikan ikan-ikan kita, merapikan tempat kita, markas kita, base kita, dan nanti prosesnya ke depannya kayak apa, ikannya jadi kayak apa. Pastinya pasti akan diupdate teman-teman, karena ikan ini nggak mungkin bisa langsung kita jual, kecuali ada orang yang fanatik atau gila enough untuk beli ikan yang lagi progres dibenerin gitu. Nah, nanti teman-teman kita pasti akan update, makanya jangan sampai ketinggalan terus episode dari Mike Red atau Trace Aquatic. Itu semuanya selalu ada edukasi, pembelajaran, no tipu-tipu, no hoax, langsung prakteknya. Jadi kita memaparkan bukan cuma ikan yang bagus juga, jadi ikan yang memang kurang-kurang, yang masih dibetulkan dan segala macam, dan segala prosesnya kita paparkan semua. Terima kasih udah support terus channel ini, karena teman-teman channel ini bisa mencapai sebentar lagi 35.000, ayo dong di-push sampai 50.000 supaya kita makin semangat lagi. Dan buat teman-teman ada yang ide konten, boleh di komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena semuanya itu gratis dan bisa membuat orang lain bahagia. Saya Michael undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.